Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, halaman 54, terakhir kemarin nomor 4. Ini masih dalam pembahasan sifat kalam, sifat yang wajib di Allah. Kalam artinya Allah wajib berfirman. Kemarin kita sampai di halaman 54 nomor 4. Nabi Musa diberi keistimewaan oleh Allah untuk mendengar langsung kalam madlul tanpa melalui malaikat Jibril, sehingga disebut kalimullah, artinya yang pernah bicara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad juga ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah dan langsung dialog dengan Allah. Nah, dari sini kita jangan sampai salah memahami. Omongan Allah, kalam Allah beda dengan omongan kita, gitu ya. Jadi nggak kayak kita ada suara, ada tulisan, atau ada isyarat, nggak ada Allah mah. Nah, terus timbul pertanyaan. Terus Nabi Musa, Nabi Muhammad, para malaikat bisa memahami kalam Allah yang beda dengan kalam kita, bagaimana? Kan gitu pertanyaan. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan umpamanya doang gitu ya, perumpamaan seperti mengertinya seluruh anggota badan kita kepada perintah hati. Nah, kayak begitu ya. Perumpamaannya doang, tapi jangan disamain juga. Enggak sama juga tetap ya. Jangan dikira oh berarti omongan Allah kayak omongan hati, nyuruh kepada anggota badan juga enggak gitu ya. Artinya ini mah Nabi Musa, Nabi Muhammad, para malaikat bisa memahami kalam Allah seperti anggota badan kita bisa paham terhadap perintah hati gitu. Dan kemarin udah dijelaskan bahwa hati itu dalam diri kita adalah raja. Jadi semua anggota badan kita itu bekerja atas perintah hati. Berarti kalau hati memerintah ada perintahnya kan begitu ya. Kalau hati ini raja, tukang nyuruh, berarti kan ada perintahnya, ada suruhannya kan begitu ya. Ya, salah satunya pasti hati itu berbicara, memerintah hanya bahasanya yang itu yang tidak bisa kita gambarkan gitu ya. Badan kita ada yang gatel, kan hati teh pasti langsung nyuruh ke tangan kan itu ya. Garuk, nah kan gitu. Nggak mungkin tangan ngegaruk tanpa ada perintah hati, nggak mungkin gitu. Nah terus itu tangan bisa ngerti sama perintah hati, emang disuruhnya gimana, bahasanya gimana? Nah, kayak begitulah kira-kira gitu ya. Dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad dan para malaikat memahami kalam Allah gitu ya. Cuman sekali lagi ya, jangan disamain kalam Allah seperti omongan hati kita, jangan gitu. Itu mau umpamanya doang. Yang jelas yang harus kita yakini kalam Allah, omongan Allah beda dengan omongan makhluk. Nah gitu aja. Yang itu yang harus wajib diyakininya begitu ya. Enggak sama, enggak ada samanya gitu. Kalam Allah itu ya. 5. Isi kalamullah macam-macam. Kalam Allah ini ya, firman Allah berarti gitu ya, macam-macam isinya. Apabila isinya perintah disebut amar, seperti perintah sholat. Apabila isinya larangan disebut nahyi, seperti larangan untuk zina. Apabila isinya kisah disebut khobar, kisah Nabi Musa. Apabila isinya janji disebut wa'ad. Apabila isinya ancaman wa'id dan lain-lain. Jadi gini, kalamullah atau salah satu kalamullah itu kan Al-Quran gitu ya, Al-Quran ya. Al-Quran itu kan disebutnya kalamullah kan gitu ya, kalamullah Al-Quran. Nah isi Al-Quran gitu ya, isi Al-Quran yang 30 juz, Al-Quran itu 30 juz semuanya ya. Suratnya ada berapa? 114 suratnya ya. Kemudian ayatnya 6.666 ayat. Nah itu teh isinya beda-beda gitu ya. Ini salah satu
pendapat dari ulama tafsir Ibnu Abbas salah satunya nih. Menurut Ibnu Abbas, Quran yang 6666 ayat, yang pertama 1000 ayat isinya perintah. Jadi 6666 ayat menurut Ibnu Abbas ini ya. Menurut Ibnu Abbas 1000 ayat itu isinya perintah. Perintah sholat, perintah puasa, pokoknya ada 1000 lah. Jadi 1000 ayat Al-Quran itu semua isinya adalah perintah-perintah gitu ya. Kedua, 1000 ayat isinya larangan. 2000 berarti udah ya. Jadi 1000 lagi itu isinya larangan. Larangan zina, larangan mencuri, banyak larangan semua. 3, 1000 ayat ancaman. Ancaman, peringatan. Ancaman itu berarti ya, kalau orang yang meninggalkan sholat ancamannya ini, orang yang zina ancaman. Itu 1000 ayat di Quran isinya ancaman semuanya. Kemudian 1000 ayat janji, wa'ad, janji. Kalau orang mengerjakan amal soleh maka akan diberi ini, ya gitu ya. Orang yang sodakoh nanti pahalanya segini, ya itu. Jadi ada janji-janji Allah, isinya ada 1000 ayat di Quran gitu ya. Jadi berarti perintah, larangan, ancaman, janji 1000 udah 4000 berarti itu ya, udah 4000 ayat. Kemudian masalah janji Allah nih, masalah janji Allah. Ini suka dijadikan apa ya oleh guru-guru kita itu ya. Jadi kan dikatakan Allah itu maha kuasa, kan gitu ya. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa. Apa yang Allah nggak bisa, apa yang Allah nggak kuasa, kan gitu katanya ya. Apapun Allah mah kuasa bisa, mampu, kan gitu ya. Cuman katanya ada satu yang Allah kagak bisa, gitu. Ini sama guru suka dipakai kayak tebak-tebakan mungkin gitu ya. Cuman satu katanya Allah ada yang kagak bisa, satu doang katanya. Apa kira-kira? Padahal Allah semuanya bisa ya. Allah apa juga bisa, gak ada yang kagak bisa Allah mah ya. Semua mampu, semua bisa, cuma ada satu hal katanya. Allah itu nggak bisa, itu satu nggak bisa Allah tuh ya. Apa kira-kira? Ya, berdusta atau ingkar janji. Ingkar janji. Kan di sini ada 1000 ayat tentang janji, kan itu ya. Allah udah janji nih, orang yang beramal soleh, yang bertakwa bakal masuk surga, kan itu. Banyak janji-janji Allah gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan janji. Ini sama guru-guru suka dijadikan plesetan gitu ya. Allah tuh maha kuasa, tapi ada satu yang Allah nggak bisa, apa? Ingkar janji. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Itu doang Allah yang kagak bisa. Allah nggak bisa ingkar janji. Artinya apa? Setiap janji Allah pasti ditepati, pasti. Ya, yakin, kita harus yakin ya. Nggak ada Allah janji terus ingkar, nggak ada, karena Allah nggak bisa gitu ya. Innallaha la yuhliful mi'ad gitu ya. Cuman kadang kita kurang yakin doang ya. Kurang yakin doang sama janji Allahnya, kita kurang yakin. Kata Allah, in tansurullaha yansurkum. Siapa yang mau membela agamaku, maka pasti aku akan bela dia. Itu kata Allah tuh ya di Quran. Janji itu Allah, siapa yang mau membela agamaku, maka pasti aku akan bela dia. Siapa yang mau nolong agamaku, pasti aku tolong. Itu kan Allah janji ya. Tapi kadang kita kurang yakin, bener gak ya? Gitu kadang kita ya. Mana buktinya kurang yakin? Ayo, orang banyak yang masih ragu kok nolong agama Allah, kan gitu ya. Ada yang lagi bangun masjid, ada yang mau maulid, pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan siar agama, kan gitu ya. Kita kayaknya mau ngebantu teh 100.000 apa 20.000, kan gitu ya. Padahal kata Allah ya, kalau kita mau gitu kan, bantu tolong siar agama Allah, pasti sama Allah dibantu, diganti, dibales, kan gitu ya. Tapi aneh gitu kan. Terus Allah janji lagi kan di ayat lain, 1 kali kamu sedekah
asru amsaliha, minimal aku balas 10 kali lipat. Satu sodakoh yang kamu berikan Allah balas 10 kali lipat. Jadi kalau sodakoh 1000 nanti dibalasnya 10.000. Tapi tetap aja kita masih ragu gitu ya. 2.000 aja dah kan itu ya. 2.000 aja dah. Jadi ya apa itu ya, nggak yakin apa gimana itu deh ya, berarti ya terhadap janji Allah kan itu ya. Atau di hadis, orang yang pengen diselesaikan kebingungnya, dibuang kesulitannya, maka kata Nabi, hilangkan kebingung saudaranya. Nah itu kan janji-janji agama semua kan gitu ya. Makanya kalau kita sakit atau ada saudara yang sakit, nggak usah diobatin sebetulnya. Nggak usah, kita sakit, saudara, istri sakit, anak sakit, nggak usah diobatin, nggak usah diapa-apain, nggak usah. Kita tinggal cari tetangga, saudara, orang yang lagi sakit, gitu aja. Kalau sakit kita pengen disembuhin sama Allah, maka kata Allah, ilmu sosialnya di dalam Islam, sembuhkan saja sakit orang lain. Nanti sakitmu, sakit istrimu, sakit anakmu disembuhkan oleh Allah. Cuman kan kita nggak yakin kali gitu ya. Kita nggak yakin apa ragu gitu ya sama janji-janji Allah itu apa gimana. Akhirnya kita mah sabodoh lah, bukan saudara gua, bukan apa gua, lu berobatnya sendiri gitu. Gua juga lagi kebingungan ini, bini gua sakit kan kita begitu ya. Ego malahan gitu ya. Padahal hukum sosial agama Islam nggak begitu, nggak begitu. Tadi rumusnya kayak begitu. Gak usah repot-repot kita berobat. Toh kalau kita berobat ya belum tentu sembuh kan gitu ya. Mendingan juga cari orang yang lagi sakit, obatin. Yuk ke dokter yuk, saya biayain, saya sewain mobilnya. Ayo, sampai sembuh. Kalau sampai kita bisa nyembuhin itu orang, maka udah urusan penyakit keluarga kita semua yang nyembuhin Allah. Dan gak usah dipikirin nanti gimana kan duit saya habis dipakai ngobatin dia. Itu udah jangan dipikirin kayak begitu aja, udah jangan. Punya utang gede banget, aduh gimana ini bayar utang. Gak usah dibayar utang kita, gak usah dipikirin. Tanya aja tetangga, ada yang punya utang gak lu? Kan itu ya. Iya. Utang kita berapa? 10 juta. Berarti nyari orang yang utangnya 10 juta. 10 juta. Bayarin dia tuh 10 juta gitu ya. Kalau kita enggak, gua juga utang belum lunas gitu ya. Ini maki-maki. Orang lu diurusin. Orang urusin binim satu. Tenggang rasa ini. Tenggang rasa ya. Padahal begitu ya ajaran agama, ya Allah. Nggak ada istilah perintah di agama yang kayak tadi gitu ya, bahwa kita harus mementingkan diri sendiri, nggak ada. Bahkan ketika sahabat hijrah ke Madinah ya, dalam surat apa itu dikatakan ketika Nabi dengan sahabat hijrah ke Madinah, yang dari Mekah hijrah ke Madinah disebutnya sahabat Ansor, sahabat Muhajirin yang hijrah. Yang di Madinah yang beriman, yang nolong kepada sahabat yang hijrah disebut sahabat Ansor, penolong disebutnya kan gitu ya. Itu ya, Islam, Kangjeng Nabi menetapkan, menerapkan, mengajarkan tentang hukum sosial agama. Ini hebatnya Islam gitu ya. Sampai-sampai orang Ansor berarti sahabat yang di Madinah ya, orang Ansor. Kalau Muhajirin sahabat yang dari Mekah ya, yang hijrah. Kan orang-orang Muhajirin, orang-orang yang dari Mekah, orang-orang yang hijrah kan datang ke Madinah nggak bawa apa-apa. Emang dia hijrah dari Mekah kayak kita pindah rumah biasa kan? Enggak. Mereka di sana sedang diintimidasi, mereka di sana sedang diserang, sedang diembargo, sedangkan dalam keadaan sulit kan di Mekah itu ya. Sampai kenapa Allah nyuruh mereka hijrah ke Madinah teh? Gara-gara di Mekahnya sudah tidak kondusif. Orang yang berimannya masih sedikit, kekuatan belum kuat, tapi serangan dari Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir udah nggak main-main, udah nggak wajar. Makanya kata Allah kalau dibiarkan di Mekah bisa habis kan itu. Maka kata Allah, udah Muhammad hijrah dulu ke Madinah kan itu. Artinya mereka berangkat dari Mekah itu nggak bawa apa-apa. Ya mungkin bawa baju sebadan doang kali gitu ya. Udah nggak ada bawa duit, nggak ada bawa apa. Emang dalam keadaan tadi gitu ya. Nah sampai di Madinah Nabi langsung menyampaikan tentang norma-norma, tentang aturan-aturan hukum sosial dalam beragama.
ya pastinya didasari dengan iman, pastinya awalnya kan dipupuk dulu imannya orang Madinah, kemudian dipahamkan tentang bagaimana tolong menolong kayak tadi begitu kan ya. Akhirnya yang punya rumah 2 dikasih 1. Sahabat Ansor yang di Madinah ya, dia punya rumah 2 nih, dikasih 1 buat sahabat Muhajirin. Yang punya rumahnya 1 dibelah 2. Udah kamu sebelah, saya sebelah. Yang punya tanah setengah dibagi buat, sampai seperti itu. Ngebelanya sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Bahkan di dalam Khulaso itu dikatakan ya, yang punya istri 2 dikasih 1, diceraiin. Udah buat sahabat Muhajirin 1 katanya, diceraiin. Sampai segitunya. Bahkan hebat-hebatnya sahabat Ansor di dalam Al-Quran dikatakan, padahal dia kesulitan, buat dia aja sama keluarganya kesulitan, tapi demi membantu sahabat Muhajirin, hartanya dikasihin sama sahabat Muhajirin. Gak apa-apa, walaupun saya juga masih kekurangan. Sampai begitu didikan Islam, ajaran Islam mengatur tentang hukum bersosial. Dan ternyata akhirnya gara-gara dengan ajaran seperti itu, setelah makmur, setelah jaya, ya semuanya akhirnya Allah berikan pertolongan, kan gitu ya. Akhirnya Allah berikan pertolongan. Karena memang agama begitu konsepnya. Kalau mau dihilangkan kebingung kamu, maka hilangkan kebingung saudara-saudara kamu. Kalau kamu mau dipenuhi kebutuhan kamu, maka penuhilah kebutuhan saudara-saudara kamu, begitu. Kalau kamu pengen kenyang, kenyangin aja tetangga, gitu. Kalau kamu pengen anak kamu soleh, solehkan aja anak-anak orang lain, begitu. Nasehatin aja. Lagian kita kalau nyolehin anak sendiri mah susah, nasehatin bini sendiri mah susah. Makanya ya Allah tahu, lu ngajarin anak kan gak bakal bisa. Mendingan anak orang lu ajarin. Ntar anak lu gua bikin bisa ngaji, bisa nurut, bisa soleh. Karena amal kita bikin soleh anak orang lain. Nasihatin bini kan susah ya. Udah aja panggil bini tetangga. Gelas ini cocok ini kayaknya nih ya. Cocok gelas ini kayaknya nih ya. Aduh. Daripada ngajarin bini ngelawan mulu kan gitu ya. Mendingan bini tetangga aja panggilin kan gitu ya. Sini abang ajarin. Aduh, kacau ini. Belas ini rada nggak bener ini berarti ya. Ngajarin anak tetangga masih oke. Ngobatin tetangga yang sakit masih oke. Apalagi ngebayarin utang tetangga mah ya, wah itu oke banget. Tapi kalau bagian bini ini kayaknya repot ini ya. Aduh. Sampai begitu ya Islam ngajarinnya. Sayyidina Ali ketika belanja suatu saat pernah ke pasar belanja kebutuhan rumah tangga milik Siti Fatimah istrinya ya. Di perjalanan Sayyidina Ali kalau kata kita mah bawa duit cuma 100.000 buat belanja kebutuhan rumah. 100.000 nih mau ke pasar mau belanja. Di perjalanan apa di pasar ada orang yang minta-minta. Pas mintanya teh sesuai uang yang dipegang kan itu ya. Saya lagi butuh banget teh. Berapa? 100.000. Kata Sayyidina Ali tahu banget ini orang gua pegang 100.000 ya. Padahal dia lagi butuh, Sayyidina Ali lagi butuh kan mau belanja. Dikasih. Silakan pakai. Pulang tuh ke rumah kan ya. Pas ke rumah kata Siti Fatimah mana belanjaannya kan itu ya. Tadi di jalan di pasar ada orang butuh, pas banget butuhnya teh 100.000. Ya udah saya kasih aja semua. Ya bininya bukan bini kita ya, ini sih Siti Fatimah. Orang mulu diurusin, anak sendiri kagak diurusin. Aduh ya butuh proses ini mungkin ya. Tapi perlu dilatih ya, perlu dilatih. Karena konsep agamanya begini gitu ya. Konsep agama kita begini ya. Kalau nggak begini mah kita ngapain ngamalin gitu. Tapi emang konsepnya begini. Dan tadi ya, saya ngurusin santri 30 orang bisa insya Allah saya bisa ngurusin santri 30 orang.
tapi ngajarin anak saya satu kagak bisa saya. Nggak bisa. Aduh, nggak kuat saya ngajarin anak makan itu ya. Udah banyak banget alasannya. Nggak ada takutnya lah sama bapaknya makan itu. Tapi kalau santri mah pada nurut sama saya. Ya begitu memang hukum sosial itu. Akhirnya anak saya dipesantrenin ke orang ya. Ada yang di Jambi, ada yang di Tasik. Tapi saya niat ngurusin santri yang di rumah saya dengan tulus, dengan ikhlas segala macam, agar anak saya pun di pesantren sana diurus dengan baik juga oleh guru-gurunya. Memang begitulah hukum sosial kita gitu ya. Karena kalau kita paksa ini kagak bisa, nggak bisa gitu. Ayo berobat, kita sakit berobat kemana-mana, habis puluhan juta, nggak sembuh-sembuh. Coba pakai teori agama yang ini gitu. Udahlah, sakit kita mau nggak usah diobatin, nggak usah. Cari aja tetangga yang lagi sakit, obatin sampai sembuh. Nanti penyakit kita Allah yang nyembuhin. Dan jangan ditanya caranya gimana, jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Allah punya sejuta cara kan ya. Yang jelas ini ya, Allah punya 1000 janji di Al-Quran, dan setiap janji Allah tidak akan diingkari, enggak. Karena Allah enggak bisa ingkar janji. Setiap Allah janji pasti ditepati. Yang suka ingkar janji mah yang minjem duit. Nah itu ya, ingkar janji mulu itu ya, yang minjem duit mah ya. Tar sore tarsok. Kalau enggak tar besok. Yang suka ingkar janji mah yang minjem duit ya, susah ngebayarnya ya, ngebohong mulu. 1000 ayat tentang janji, 1000 ayat tentang kejadian-kejadian, pemberitahuan kejadian tentang kejadian-kejadian dah itu ya. Ada 1000 ayat juga, berarti 5000. 1000 ayat lagi tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Zulkarnain, Ashabul Kahfi. Ada 1000 ayat di Quran itu ya, menjelaskan tentang kisah. Jadi udah 6000 berarti ya. 500 ayat tentang haram dan halal. Ini isi Quran. Jadi ada 500 ayat yang ngejelasin ini haram, ini halal. Itu 500. Berarti 6500. 100 ayat tentang nasakh mansuh. Nasakh mansuh itu revisi atau abandemen kali itu ya. Jadi satu ayat disalin dengan ayat berikutnya. Nasakh mansuh itu begitu ya. Jadi pertama Allah melarang, kemudian kata Allah laksanakan. Nah itu ada 100 ayat tentang itu di Quran tuh ya. Nah, jadi ada yang direvisi gitu ya, ayat Quran juga ada yang direvisi. Berarti 6600. Terakhir 66 ayat berisikan zikir, doa, tahmid, tasbih, istighfar. Nah, itu 66 ayat gitu ya. Jadi pas ya, 6666 ayat. Nah, isinya itu tuh. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Nanti jangan disamain dengan ulama-ulama tafsir lain ya, beda-beda ya. Yang kita anut ya sekarang ini pendapatnya Ibnu Abbas ini ya. Dan memang pendapat tafsir Ibnu Abbas ini salah satu yang paling digunakan lah gitu ya, karena memang paling kuat mungkin kalau secara pendapat ulama tafsir mah gitu ya. Ibnu Abbas ini bapaknya kan Abbas ya. Abbas itu paman Nabi gitu ya. Abbas itu pamannya Nabi ya, punya anak. Nah, anaknya disebut Ibnu Abbas gitu ya. Jadi berarti Ibnu Abbas itu Kangjeng Nabi apanya ya? Anak mamang ya. Sepupu berarti ya. Sepupunya ini. Jadi kata Abbas, kata mamangnya Kangjeng Nabi, pas lagi Abbas masih kecil, anaknya masih kecil, dibawa tuh ke Kangjeng Nabi. Kata mamangnya, kata pamannya, kata Abbas ini, ya Rasul doain ini anak biar jadi ahli Quran. Nah gitu kata bapaknya tuh, kata mamangnya itu Abbas, ya Rasul doain nih anak biar jadi ahli Quran. Terus disuruh nyelangap, suruh buka mulut Ibnu Abbas tuh sama Kangjeng Nabi, diludahin mulutnya sama Nabi, diludahin. Ludah Nabi beda ya sama ludah kita ya. Ntar jangan bawa anak ke Bang Imin, ntar itu ini anak saya biar jago ngaji nih Bang Imin, gak usah diajarin, maaf ini gua ludahin. Nanti bisa ngaji kagak, mabok lagi. Diludahin gitu ya. Diludahin sama Kangjeng Nabi ya. Iya benar. Akhirnya sampai jadi
salah satu ahli Quran, ahli tafsir, Ibnu Abbas itu ya. Tafsirnya luar biasa ya. Gara-gara diludahin oleh Kangjeng Nabi ya. Makanya nurun ya sampai kita ya sekarang ya. Ada guru-guru kayak begitu ya. Yang pengen bisa ceramah itu salah satu ijazahnya ada yang begitu. Mangap diludahin sama guru. Ada yang disembur, ada banyak lah guru-guru kita gitu ya. Itu teh tabarukan, ngalap berkah gitu ya, ngalap berkah dari guru karena cara Allah memberikan berkah itu macem-macem bedanya ya. Dulu sahabat ada yang kalau mau perang bawa rambut Kangjeng Nabi, ada yang begitu modelnya. Sahabat nih waktu perang nih minta sehelai rambut Nabi bisa ditaruh di topinya, di apanya gitu. Tabarukan supaya berkah karena ada. Tapi ingat ini ya, ini jangan salah paham, jangan disebut jimat gitu ya. Jangan disebut jimat gitu ya, bukan ini ya. Dan juga nggak sembarangan lagi ya, nggak sembarangan. Ada yang bawa rambut Kangjeng Nabi gitu ya. Bahkan ada lagi sahabat. Jadi ada sahabat ketika sedang meluruskan shop berjamaah kalau nggak salah. Jadi Nabi lagi ngelurusin shop berjamaah apa di jajaran perang apa gitu ya. Jadi ketika Nabi ngelurusin kan pakai tongkat gitu ya, pakai tongkat atau pakai cambuk. Ketika ngelurusin kan lurusin kan begitu ya. Ada yang kesabet, padahal udah lurus, tapi dia tetap kesabet gitu ya. Nah, suatu saat Nabi pernah tuh di momentum lain, Nabi pernah kayak kita sedang muhasabah bersama gitu ya. Kata Nabi begini, wahai sahabatku, apabila aku punya salah, punya hilaf, tolong maafkan. Bahkan kalau ada yang mau membalas pun dipersilahkan, kata Nabi begitu. Barangkali ada yang pernah kesabet, kepukul atau apa, ayo. Terus sahabat itu ngacung, saya ya Rasul katanya, saya mau balas dendam katanya gitu ya. Sahabat yang lain ngedengar begitu udah mulai emosi kan gitu ya. Ini kebangetan amat sahabat ya, sampai berani balas dendam ke Nabi kan gitu ya. Tapi kata Nabi nggak apa-apa, ayo. Apa kesalahan saya? Dulu ingat gak ya Rasul ketika ngelurusin barisan, padahal saya udah lurus, tapi masih kena cambuk engkau kan tuh. Oh iya katanya, iya. Ya, terus gimana? Ya saya juga mau nyambuk katanya gitu, kata sahabat itu. Wah, sahabat tambah marah itu ya. Wah, benar-benar nih sialan ya katanya, ini sahabat nih berani mau nyambuk Nabi kan itu ya. Dulu apa yang kena cambuknya? Kata Kangjeng Nabi, perut saya katanya gitu. Perutnya yang kesabet gitu ya. Terus sekarang kamu mau balasnya apa? Ya perut lagi, perut Nabi kan gitu ya. Itu ya udah silakan pukul, dikasih sama Nabi cambuknya. Pukul. Ini saya, perut saya. Kata sahabat itu, dulu juga saya pas kena cambuk itu bajunya lagi keangkat gitu ya, enggak ketutup baju, langsung kena kulit gitu ya. Saya juga pengen Rasul bajunya diangkat gitu biar pokoknya saya udah kesal banget, wah benar-benar ini kurang ajar. Kata Nabi enggak apa-apa, ayo yang penting Nabi dimaafin kan itu ya. Ini luar biasanya ya pemimpin Kangjeng Nabi. Diangkat sama Nabi, bajunya diangkat sampai kelihatan putihnya kulit Kangjeng Nabi. Ternyata pas sudah diangkat, apa yang terjadi? Dia juga sama, ngangkat bajunya, kemudian Nabi dipeluk sambil menangis. Lah, kata Nabi, katanya mau nyambuk, kenapa malah meluk kan itu ya? Ya Rasul, siapa yang tega menyakiti, memukul engkau? Aku hanya ingin menempelkan tubuhku yang kotor hina ini dengan tubuh muliamu. Mudah-mudahan dengan sudah nempelnya kulitku dengan kulitmu, badan yang hina penuh dosa ini nanti diharamkan, dibakar oleh api neraka. Itu. Sama Nabi didoakan, engkau sudah selamat dari siksa api neraka. Artinya apa? Salah satu bentuk tabarukan, ngalap berkah ada yang dengan nempelin kulit gitu ya. Banyak dah sahabat-sahabat dulu ya. Makanya kenapa ya kita harus kalau salaman cium tangan guru kan gitu ya. Itu teh tabarukan gitu ya, tabarukan. Kita pengen nempel lah sama tangan-tangan mulia guru-guru kita. Dan nggak sampai situ kan ya. Tangan guru kita itu bukan tangan sembarangan. Mungkin kayak saya dah, mohon maaf gitu ya, kayak Bang Imin, mohon maaf. Ya kalau melihat tangan saya, ada apa di tangan saya? Nggak ada apa-apa. Tapi ingat, ini tangan pernah bersentuhan dengan tangan guru-guru saya, kan gitu ya. Dan keberkahan itu kan nempel, nyetrum, nggak hilang kan gitu ya. Nah nempel, tangan guru saya nempel sama gurunya, sampai kepada Kangjeng Nabi kan ya. Kalau guru kita sanadnya benar, kan pasti begitu ya. Jadi nyium tangan guru teh sebetulnya bukan nyium tangannya, tujuan tangannya doang, tapi di tangan itu telah bersentuhan, hakikatnya mah dengan tangan Rasulullah kan begitu ya.
Itu salah satu bentuk tabarukan di Islam yang kalau kata orang-orang sebelah mah ngapain kan gitu, mereka mah nggak percaya kan gitu ya, nggak ada tuh berkah-berkah kayak begitu gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau orang nggak percaya mah biarin gitu. Tapi kalau kita mah ajaran dari guru-guru, hadisnya jelas, sejarahnya juga jelas, sahabat nyontoin kan gitu ya. Kenapa kita juga nggak ngikutin? Karena ada tabarukan yang modelnya seperti itu kan gitu ya. Bekas makan guru, bekas minum guru kan, wah kan gitu ya. Karena itu kan nggak main-main kan itu, nggak main-main. Keberkahan di situ. Sama sahabat juga dulu, bahkan bekas nabi mandi airnya kan, wah dicari kan gitu ya, dicari untuk nyari keberkahan tadi. Bekas lapak kakinya, wah banyak dah kanjeng Nabi gitu ya. Jadi kembali lagi, isi kalamullah itu beda-beda gitu ya. Dari Al-Quran, dari 6666 ayat itu nanti isinya beda-beda ya. Kemudian nomor 6, udah ajan belum ini ya? Belum. Lama amat sih ya. Dikit lagi. Biasanya ngaji ajan ya. Ini udah nambah-nambahin kagak ajan. Takutnya mati lampu musola belah sono ya Bang ya. 6. Penjelasan tentang Quran. 1. Kalamullah terbagi 2. 1. Kalam madlul, artinya kalamullah yang qadim, tidak ada huruf, tidak ada suara. 2. Kalam dal, artinya kalamullah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ditulis oleh kolam pena yang selanjutnya dikirim ke Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan ke kanjeng Nabi yang menjadi Al-Quran, tetapi isinya sama, musawin dengan kalam madlul. Jadi gini, kalamullah ada 2. Kalamullah itu dibagi 2, ada madlul, ada dal. Kalau madlul nggak ada tulisan, nggak ada suara, itu ya yang kalam yang Allah lah gitu ya, yang Allah bicara sama Nabi Muhammad, sama Nabi Musa, itu namanya kalam madlul. Kalau kalam dal ada tulisan, ada suara. Atau gampangnya kalam dal itu kalamullah yang ditulis di Lauh Mahfuz, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebutnya kalam madlul, kalam dal, ada tulisannya gitu ya, ada tulisannya. Al-Quran kalam dal itu ya. Tapi kalam dal dan kalam madlul sama, pada dasarnya sama-sama kalamullah gitu ya. Maka dari sini pahami sama kita ya, bahwa ketika kita sedang baca Quran itu sebetulnya kita sama saja sedang berdialog dengan Allah gitu ya. Jadi kalau kita lagi baca Quran itu sebenarnya kita lagi ngobrol sama Allah gitu. Tapi kenapa ya kita lagi ngobrol sama Allah suka ngobang-ngoban gitu ya, songong amat gitu ya. Kadang bacanya buru-buru lagi ya. Masa lagi ngobrol sama Allah buru-buru? Jadi di Quran kan dikatakan ya, Quran itu ketika dibaca harus ditadaburi. Bahkan setiap ayat-ayatnya itu harus menggetarkan hati. Wajilat qulubuhum zadathum imana. Jadi ayat Quran yang kita baca itu harusnya dibaca dengan ditadaburi, direnungi, diresapi, dinikmati, sehingga menjadi getaran dalam hati. Dengan getaran itu membuat iman kita jadi bertambah gitu. Ya, kalau ngedengar imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau imam-imam itu ya suka sampai nangis ya kalau baca Quran gitu ya. Ya kayaknya ditadaburi kali ya kalau mereka mah gitu ya. Kita kayaknya kapan ya baca Quran sampai nangis ya gitu ya. Ya kecuali lagi ada masalah kali gitu ya. Tapi nggak pernah gitu ya. Atau baca apa gitu ya. Ya masalahnya sih karena kita nggak paham Qurannya aja ya. Kadang ya jangankan maknanya, tafsirnya, kadang tajwidnya aja masih belepotan kan itu ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita berproses, bertahap. Berarti belajar dulu baca tajwidnya, nanti lama-lama terjemahnya, lama-lama tafsirnya, baru mungkin nanti lama-lama kita bisa mentadaburi isi Al-Quran gitu. Tapi ingetin bahwa baca Quran itu sama dengan kita sedang berdialog dengan Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah gitu ya. Sampai situ nanti kita lanjutkan nomor 2. Al-Quran adalah kalam dal. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya.